Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Atika Putri akan mempresentasikan bahan ajar yang telah saya buat, yaitu komik dengan materi pokok, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Cerita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, kemudian penutup. Nah, awal cerita dimulai itu dari 3 tokoh anak. Yang pertama itu ada Radit, kemudian Mirna dengan Lita yang mengunjungi Taman Nasional bersama pamannya. Dalam komik itu saya menjelaskan bagaimana ciri-ciri hutan hujan tropis, antara lain iklimnya yang selalu basah, kemudian curah hujan yang tinggi, kemudian didominasi oleh pepohonan yang tinggi dan lebat. Selanjutnya saya juga menjelaskan tentang fauna dan flora yang hidup di dalam hutan tersebut. Nah, antara lain ada kijang, kemudian ada rubah, ada ular, ada serangga, kemudian ada jenis hewan karnivora yang lainnya. Selanjutnya, adapun jenis flora yang saya singgung dalam cerita ini yaitu ada pohon pinus, kemudian ada tumbuhan merambat, kemudian ada pohon jati dan pohon mahoni, serta yang lainnya. Selanjutnya, saya menghubungkan cerita dalam komik dengan makhluk hidup yang saling berinteraksi dan ketergantungan satu dan lainnya. Lalu, di sini saya membahas konsep rantai makanan pada ekosistem hutan hujan tropis. Di dalam komik, saya juga membahas tentang terbentuknya piramida makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian di situ juga saya membahas tentang menggambarkan bagaimana keadaan aslinya di dalam hutan seperti apa, dengan memperlihatkan berbagai macam bentuk interaksi antara makhluk hidup, yaitu simbiosis. Di situ ada simbiosis mutualisme seperti lebah dan bunga yang membantu penyerbukan. Kemudian ada simbiosis komensalisme, di mana tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan antara dua makhluk hidup. Kemudian ada simbiosis parasitisme dengan mengambil contoh adanya kutu yang hidup di badan orangutan. Saya juga menggambarkan atau mengilustrasikan ada pepohonan yang ditebang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi setelah ditunjukkan bagaimana keadaan hutan yang rindang dan di situ juga saya bandingkan dengan adanya pepohonan yang sudah ditebang. Kemudian saya membahas antar dialog tokoh-tokoh dalam komik itu bagaimana dampaknya terhadap makhluk hidup lain. Seperti bila pepohonan tidak ada, maka akan mengganggu keseimbangan lingkungan atau ekosistem. Terjadi misalnya konsumer tingkat 1 seperti kancil, kemudian kelinci, itu pasti akan kelaparan dan kehilangan tempat tinggalnya. Begitu juga akan mempengaruhi konsumer tingkat 2 maupun tingkat 3, juga akan kehilangan bahan atau makanan utamanya, sehingga ujungnya akan timbul kelangkaan atau kepunahan pada suatu spesies. Selain daripada itu, juga saya menjelaskan bagaimana apabila pepohonan tidak ada, maka kurangnya resapan air, kemudian bisa terjadi kekeringan dan kemarau, dan itu juga akan berdampak kepada makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Di sini saya membahas bagaimana dinamika populasi itu akan saling mempengaruhi terhadap keseimbangan ekosistem, di mana misalkan populasi produsen menurun, maka populasi konsumer 1, konsumer 2, konsumer 3 juga pasti akan menurun. Kemudian di akhir atau tahapan akhir komik, saya juga membahas tentang pesan bahwa kita sebagai manusia, sesama makhluk hidup, itu harus saling menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, semoga di kemudian hari bahan ajar komik ini bisa dikembangkan dan dapat diperbaiki sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.